Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puspasari, NIM 18002145. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah di masa pandemi COVID-19. Nah, hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah seminar manajemen. Berikut cuplikan videonya. Pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai pemateri utama yang akan menjelaskan tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, judul yang saya angkat ialah pengelolaan sarana dan prasarana sekolah di masa pandemi. Seperti yang teman-teman sekalian ketahui dan forum ketahui bahwa sarana dan prasarana itu diadakan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Nah, tentu dengan adanya sarana dan prasarana perlu adanya manajemen atau pengelolaan yang baik supaya sarana dan prasarana tersebut dapat betul-betul menunjang proses pembelajaran dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, adapun beberapa langkah ataupun step prosedur dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah secara umum itu ada 8. Yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini pasti dilakukan oleh seorang pengelola di sekolah nantinya. Biasanya itu wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, di mana mereka bekerja sama dengan pihak ataupun warga sekolah yang lainnya dalam menyusun rencana suatu sarana dan prasarana dalam sekolah tersebut. Nah, tujuannya untuk menjadikan acuan dalam pelaksanaannya nanti dan menghindari terjadinya sesuatu kesalahan yang tidak diharapkan. Kemudian langkah yang kedua atau prosedur yang kedua yaitu pengadaan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana di sekolah ini banyak sekali dilakukan dalam berbagai cara. Bisa itu dengan dibeli, dilelang, atau dihibahkan. Dan tergantung pula dengan jenis sarana dan prasarana yang ingin diadakan. Kemudian yang ketiga adalah inventarisasi. Inventarisasi ini adalah merupakan kegiatan pencatatan yang mana sarana dan prasarana yang sudah ada ataupun yang akan ada itu dicatat dalam buku inventarisasi. Gunanya untuk mengetahui sarana apa saja yang ada, mereknya apa, dalam bentuk jenis apa saja, jumlahnya bagaimana, dan kualitasnya seperti apa. Kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan ini setelah diadakannya pengadaan, pencatatan, kemudian sarana dan prasarana ini disimpan dalam suatu ruangan, misalnya dalam suatu gudang ataupun ruangan khusus untuk penyimpanan yang sesuai dengan kriteria-kriteria sarana yang perlu disimpan. Kemudian penataan. Setelah kita melakukan pengadaan, pencatatan, kemudian kita ingin menyimpan, tentu sarana tersebut kita akan tata sesuai dengan bentuknya atau dengan kebutuhannya. Kemudian yang keenam adalah penggunaan. Bagaimana kita menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, yaitu semua merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Dan untuk kelancaran kegiatan tersebut, bagi kepala sekolah yang mempunyai wakil kepala sekolah dalam bidang sarana dan prasarana, itu sangat dianjurkan untuk membagi kerjanya kepada wakil tersebut untuk dapat memantau bagaimana penggunaan sarana dan prasarana tersebut di sekolah dapat berjalan dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketujuh adalah pemeliharaan. Nah, setelah adanya sarana dan prasarana di sekolah,
baik itu dalam bentuk diadakan, dibeli, kemudian dalam bentuk menerima hibah. Nah, itu wajib kita pelihara. Gunanya untuk sarana dan prasarana tersebut tetap awet dan bisa digunakan dalam jangka waktu lama, sehingga tidak memerlukan pembelian ulang lagi ataupun pengadaan lagi secara besar-besaran. Cukup kepada pengadaan yang rusak berat yang memang harus diganti. Nah, yang terakhir ini adalah penghapusan. Berkaitan dengan pernyataan tadi, bahwa ketika barang ataupun sarana itu rusak atau prasarana itu rusak, tidak layak pakai, maka itu harus diganti, namanya penghapusan. Nah, sebelum pada penghapusan, selagi bisa diperbaiki. Jika sudah rusak parah, barulah diadakan penghapusan. Dan itu juga harus dicatat dalam data inventaris bahwa ada sarana ataupun prasarana tersebut telah dihapus, supaya sinkron antara kenyataan dengan yang ada dalam data inventaris kita. Nah, langsung saja kita bahas bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana dalam masa pandemi ini di sekolah. Secara umum itu sama dengan tahapan yang kita jelaskan tadi ataupun langkah-langkah yang kita jelaskan tadi. Tapi di sini ada sedikit perbedaan, bahwa standar dari sarana dan prasarana di sekolah di era new normal atau di masa pandemi ini bertambah. Nah, tambahannya apa? Yang pertama, adanya alat-alat kebersihan dan kesehatan. Jadi dulu sarana dan prasarana di sekolah itu tidak menuntut adanya alat-alat kebersihan dan kesehatan. Tetapi sejak adanya pandemi ini, hal itu wajib ada di setiap kelas, di ruang guru, di setiap gerbang sekolah. Alatnya seperti alat cuci tangan, kemudian pengecek suhu tubuh, hand sanitizer, sabun, air, dan lain-lain yang mendukung untuk kebersihan tubuh kita sebelum beraktivitas di sekolah dan sesudah beraktivitas di sekolah. Kemudian yang kedua adalah ruang kelas yang steril dan sesuai regulasi. Nah, jadi ruang kelas yang steril itu kita bisa gunakan disinfektan. Kita semprotkan sebelum pembelajaran dan selesai pembelajaran. Kemudian sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah loker pribadi dan rak sepatu khusus. Jadi jika sekolahnya lantainya keramik, maka kita harus menyediakan loker dan rak khusus untuk siswa-siswa kita, tidak boleh bercampur, karena ini takutnya nanti bisa menyebabkan penyebaran virus. Kemudian tenaga kesehatan. Nah, pada umumnya di Indonesia itu sekolah tidak memiliki tenaga kesehatan ataupun perawat khusus. Nah, sekarang dianjurkan untuk sekolah itu dapat mengadakan atau merekrut tenaga kesehatan jika mampu. Jika tidak, maka gurulah yang berperan sebagai tenaga kesehatan dalam artian mengingatkan kepada siswanya dan menerapkan budaya sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian alat cek suhu badan tadi sudah dijelaskan di awal, dan platform e-learning untuk siswa. Jadi pembelajaran di era new normal ini kita melaksanakannya dalam dua jenis. Kalau di sekolah, yang pertama daring dan luring. Daring online, luring itu kita tatap muka di sekolah dan dibagi dalam shift. Nah, shift ini satu shiftnya terdiri dari 18 orang siswa. Jadi e-learning ini sangat dibutuhkan untuk sarana belajar siswa
di rumah secara daring. Jadi guru-guru bisa memanfaatkan pembelajaran melalui e-learning dengan skenario yang sama ataupun tugas yang sama yang diadakan seperti layaknya di kelas. Oke, sekian penjelasan materi seminar hari ini tentang pengelolaan sarana dan prasarana di masa pandemi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.